Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Pagi ini kita akan sambung kajian kita. Setelah kita membahas soal waktu-waktu sholat yang 5, kadang-kadang kita kejebak dengan sesuatu sehingga kita nggak sholat tuh pada waktunya. Nah, bagaimana nih kalau umpamanya kita udah di luar waktu, apakah kita sholat atau udah dah nggak usah sholat aja? Nah, petunjuknya kayak gimana? Nah, itu yang kita akan kaji. Dan di Sahih Bukhari, ini di kitab Mawaqitus Shalah, mulai dari bab ke-35 itu udah membahas soal itu. 35, 36, 37, 38 itu semuanya bahas soal orang yang sholatnya di luar waktu. Ini ingat, ini jangan direncanakan, Bu. Akan tapi kalau kena kasus, maka solusinya adalah ini. Nah, gimana solusinya? Kita baca Sahih Bukhari, tolong dibacakan Ustadz. Dan hadisnya adalah di hadis ke-596, bab ke-36, kitabnya masih kitab Mawaqitus Shalah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man shalla bin nas jama'atan ba'da dhahabal waqt. Haddatsana Mu'ad ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Jabir ibni Abdullah an Umar ibn al-Khattab jaa yawmal khandaq ba'dama gharabat asy-syamsu faj'ala yasubbu kafaratan Quraisy qala kuffara Quraisy qala ya Rasulullah ma kidtu usalli al-'asr hatta kadat asy-syamsu taghrubu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha fakumna ila buthana fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha fa shallal 'asr ba'dama gharabat asy-syamsu qala shalla ba'dahal maghrib. Baik. Ini ceritanya luar biasa. Mungkin orang yang belum mendengar cerita ini akan tercengang ya, Ustaz. Ceritanya kan kayak gini. Ini Jabir bin Abdullah yang cerita. Umar bin Khattab waktu perang Khandaq, waktu mempersiapkan persiapan sebelum perang Khandaq, itu kan semuanya bekerja bakti itu, Bu, tuh. Menggali parit ya, menggali parit. Salah satu dari hari penggalian parit itu karena saking persiapannya udah mendadak banget, musuh udah dekat, harus dikejar, akhirnya Umar nggak sholat asar. Sholat asar enggak. Sedangkan waktunya matahari udah tenggelam. Akhirnya Umar ngapa-ngapa, brengsek nih orang kafir nih, bikin gua ketinggalan sholat aja. Jadi ya subuh, mencaci maki orang-orang kafir. Terus akhirnya ketemu Rasulullah. Umar bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, makitu usallil asra hatta kadatis samsu taghrubu. Ya Rasulullah, saya nggak sempat atau belum sempat sholat asar sampai matahari tenggelam. Terus Rasulullah bilang, wallahi ma sholaituha. Aneh juga ya, aneh juga belum sholat. Belum sholat. Terus akhirnya Umar, Rasulullah, sahabat-sahabat, banyak sahabat, fakumna ila bathan atau ila bathan fatawadda walis sholati wa tawadda'na laha. Pada turun ke lembah Buthan namanya, terus pada wudu, pada sholat. Sholatnya sholat apaan? Sholat asar di waktu maghrib. Waktunya kan udah maghrib. Habis sholat asar baru kemudian sholat maghrib. Sholatnya jamaah, iya. Sholatnya berjamaah. Sholat qadha tapi berjamaah. Di luar waktunya. Sholatnya mana duluan nih? Kalau kayak gitu ceritanya, sholat asar dulu baru sholat maghrib. Bukan sholat maghrib dulu kecuali baru asar. Nanti Dr. Samsul bisa nambahin ya. Gimana kalau waktunya udah mepet gitu ya? Ingatnya udah mepet, nanti tolong ditambahin. Nah, secara fikih yang sekarang ini artinya adalah orang yang ketinggalan sholat pada waktunya tetap diminta untuk sholat. Bukan dibiarin. Gimana kalau umpamanya udah lama banget nih, udah setahun? Iya tetap. Kalau setahun kan sholat tetap hukumnya kan wajib ya. Nggak pernah dimansuh sholat itu nggak wajib gitu. Enggak.
ketika wajib ya kapanpun dia belum sholat, ya berarti tinggal kalkulatornya aja mas. Umur berapa tambah satu lagi, umur berapa tambah satu lagi, sampai akhirnya dia lunas bayarnya. Caranya kayak gimana? Tadi tuh kalau emang langsung, maka sholatlah dulu, sholat qodok dulu, baru kemudian sholat wajib. Kalau itu di awal waktu. Nah ini dari teks hadis ini. Walaupun kesadarannya baru muncul setelah sekarang ini ya. Jadi dulu nggak dianggap angus gitu dokter? Nggak ada istilah angus. Nggak ada pemutihan? Nggak ada pemutihan. Kalau lupa gimana berapa lama gitu. Jadi bisa jadi sholat zuhurnya beberapa kali gitu ya. Ini ceritanya Umar sengaja atau enggak? Tidak. Enggak. Rasulullah sengaja enggak? Enggak. Ini saking sibuknya menggali parit ya, akhirnya sampai kelupaan sholat asar. Dan nanti ada hadisnya lagi, kelupaan sholat subuh. Nanti hadisnya akan kita baca. Sekarang enggak dulu, silakan di ini. Ya silakan dokter, barangkali ada yang mau ditambahkan lagi. Ya terima kasih Ustadz. Jadi salah satu prinsip di dalam hukum Islam, kita ini diajarkan supaya punya sikap yang disiplin. Itu sebabnya dilatih waktu-waktu tertentu. Dan supaya tertib juga. Tetapi kadang-kadang orang itu ada yang lupa, ada yang setengah lupa. Ya, yang banyak setengah lupa itu. Bahkan melupakan diri. Iya, ada yang melupakan diri. Ada yang memang karena ya tidak sadar atau mungkin ketiduran dan lain sebagainya. Ya. Tadi sudah dibacakan salah satu hadis tentang qadha sholat. Memang ada beberapa istilah dalam kajian fikih berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ada istilah adaan, ya. Kalau kita orang yang bermadhab Syafi'i itu sering dikencangkan itu, ya. Usolli fardhus subuhi atau usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Oh, dikencengin itu adaan. Adaan itu artinya ya yang masuk pada waktunya. Ya, adaan itu. Tetapi kalau tidak sesuai dengan waktunya, maka disebut dengan qadhaan. Nah, jadi diganti itu. Kalau sholat subuhnya jam 7 berarti qadhaan itu. Nah, itu serius gitu. Loh ini serius. Ya, pengalaman soalnya ini. Iya. Iya. Ada satu lagi saya ingin menambahkan, tidak adaan, tidak qadhaan, tetapi i'adatan. Iya, karena mengulang. Kenapa mengulang? Karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi dan orang itu memang harus melaksanakan sholat. Dalam fikih Syafi'i misalnya, ketika ibu-ibu ini melaksanakan ibadah haji, sebagian ulama memang cukup dengan tayamum, lalu kemudian sholatnya di pesawat, ya. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa orang sholat di pesawat itu belum memenuhi persyaratan, tetapi harus sholat, ya kan? Nah, oleh karena itu nanti setelah turun dari pesawat dia harus sholat segera, tetapi tidak qadhaan, tetapi i'adatan. Ya, jadi i'adah namanya. Ini dalam istilah fikih sangat populer. Jadi tidak masuk dalam kategori tadi adaan, tidak qadhaan, tetapi i'adatan. Karena apa? Karena ada satu di antara sekian banyak persyaratan tidak terpenuhi. Jadi itu arti harfiahnya apa? Ya. Mengulang, i'adah itu mengulang. Mengulang. Iya, mengulang. Karena tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, kita kadang-kadang orang sholat di kereta, kan kadang-kadang mungkin pakaian kita tidak suci, ya kan? Atau menghadap kemana kita tidak mengerti, ya. Memang ada petunjuk hadis misalnya ketika orang melaksanakan sholat sunnah dalam perjalanan, ya ada petunjuknya. Tetapi tidak semua
sholat itu bisa dilaksanakan menghadap kemana saja. Nah, ini persoalan fikih. Oleh karena itu, ketika persyaratan itu ada yang tidak terpenuhi, maka orang itu ya sholat tetapi iadah, nanti sholat lagi. Ya, ya. Nah, ini sangat penting, harus diperhatikan bagi semua orang selaku ya muslim, muslimat, karena kita seringkali ya, atau kadang-kadang, atau pernah lah dalam seumur hidup kita ini lupa atau ketiduran atau saking sibuknya apa gitu, pikirannya banyak ya, banyak urusan sehingga tidak melakukan sholat pada waktunya, maka itu dilakukan qadhaan tadi. Nah, qadhaan itu harus dilakukan baik orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat karena tadi ada beberapa alasan. Menurut Syafi'i termasuk orang yang sengaja Males gitu misalkan. ya males atau ya males diantaranya. Misalnya orang sudah subuh itu ya, sudah subuh, sudah tahu itu subuh, pernah nggak Bu kira-kira Bu? Udah tahu, tapi malah ambil bantal lagi, tidur lagi, tahu-tahu sudah kelewatan, sementara belum sholat subuh. Ini sholat apa tidak kira-kira? Nah, menurut mazhab Syafi'i tetap harus sholat, tetapi yang seperti ini wajib qadha, tapi ada sanksi, memang terkena dosa. Yang pertama tadi tidak terkena ya, hadis ya, karena ada udzur syar'i, iya. tidak ma'fuan anhu, itu dimaaf. Tetapi kalau sengaja, wah itu dosa, jangan dipraktekkan lah gitu. Tetapi kalau ya sewaktu-waktu gitu kan, kadang-kadang orang sengaja juga, tetap wajib hukumnya mengqadha sholat itu. Jadi udah ngulang, ibarat kuliah tuh tapi tetap dosa juga. Tetap dosa. Kalau gitu karena yang diulang, Kiai? Kenapa? Kan dosa-dosa juga tambah sama. Double kalau tidak itu kan. Gitu ya. Ya.